Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada pagi hari ini kita masih diberi kekuatan iman dan Islam, kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa menghadiri majelis ta'lim dalam rangka untuk mengkaji agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kesempatan yang semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya di dalam posisi husnul khatimah. Amin. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamil anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjut kajian kita ayyuhal walad. Fayam bagi laka, kata Imam Ghazali kepada muridnya, fayam bagi laka ayyakuna qauluka wa fi'luka muwafiqan lisyar'i. Seharusnya bagi kamu, kata Imam Ghazali, ayakuna ketika ada apa qauluka, ucapanmu, wa fi'luka dan perbuatanmu, muwafiqan lisyar'i, sesuai mencocoki dengan syariat. Ya, kita berupaya semaksimal mungkin ucapan ataupun perbuatan kita itu sesuai dengan syariat. Wong kita ini Islam, ya, wong kita ini agamanya Islam, dan sumber hukum Islam itu Al-Quran dan Sunnah, ya berarti kita seharusnya, dan itu menjadi kewajiban kita sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Gitu loh Pak maksudnya. Jangan sampai ucapan kita, perbuatan-perbuatan kita menyelisihi daripada syariat, di mana kita paham sumber hukumnya tadi apa? Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Al-ilmu wal amalu bila iqtida'i syar'i dolalatun. Karena ilmu wal amalu dan amal bila iqtida'i syar'i, kelawan tanpa melok. Bahasa Indonesia apa ya? Kelawan tanpa melok, tanpa mengikuti syariat, iku dolalatun, sesat. Jelas sih Pak ya, itu kenceng ini. Ilmu dan amal yang tidak mengikuti syariat
itu kata Imam Al-Ghazali ya sesat. Maka munculnya hadisnya Nabi, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang itu tidak ada di dalam ajaran kami, maka amalan tersebut tertolak. Tuh Pak, berarti wajib toh kita belajar Al-Quran? Harus. Pak, wajib kita belajar sunnah? Harus. Supaya kita paham mana yang diajarkan oleh Rasul dan mana yang tidak diajarkan oleh Rasul. Sesuatu yang sudah ada dari Kanjeng Nabi belum kita lakukan semua, kenapa mesti harus mencari-cari yang lain? Sepakat ya Pak? Yang datang dari Kanjeng Nabi harus dilakukan di kafe betul. Lalu apa kok boleh liane? Kenapa cari yang lain? Kan simpel toh. Sajane agama itu simpel, bukan sampel loh ya, bukan. Agama itu simpel, mudah, sehingga ruwet itu sapa? Ya wonge dhewe. Yang bikin ruwet itu orangnya sendiri. Di antaranya yang bikin ruwet karena memang konsepnya orang itu tidak mengerti tentang ilmunya. Maka di sini kemudian wayam bagi laka alla tertera bisyathin wa tammatis sufiyati. Ya. Dan seharusnya bagi kamu supaya kamu tidak tertipu. Allah tertera bisyathin. Syathin itu ranahnya berkenaan dengan ucapan-ucapan yang nyeleneh-nyeleneh, satohat kalau dalam bahasa tasawuf itu. Jangan tertipu dengan ungkapan-ungkapan, ucapan-ucapan yang aneh-aneh. Watomatis sufiyah, dan kejadian-kejadian yang ekstrim dari kalangan orang-orang sufi. Ya, kita sedikit membahas tentang sufiyah. Ya, ini berkenaan dengan orang-orang yang mengaku sebagai sufi. Sufi itu apa sih? Tasawuf itu apa? Apakah tasawuf itu dibenarkan atau tidak? Saya sepakat Imam Al-Ghazali sendiri dan para ulama mengatakan man tasawwafa qabla ayyatafaqqaha faqad tazandaqa. Barang siapa yang dia bertasawuf sebelum dia belajar tentang memahami agama atau belajar fikih, maka dia sungguh nanti bisa menjadi orang zindik. Kita sepakat Pak, seperti Imam Al-Ghazali ini atau seperti Syekh Al-Ata'illah As-Sakandari atau seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya, tasawufnya adalah tasawuf yang berbasis fikih dan syariat. Ini berbeda dengan tasawuf-tasawuf falsafi yang kadang-kadang nyeleneh-nyeleneh. Maka pesannya Imam Al-Ghazali, jangan tertipu dengan ucapan-ucapan yang aneh-aneh dan jangan tertipu dengan kejadian-kejadian ekstrim yang terjadi di kalangan para sufi. Nun sewu, sedikit-sedikit mengucapkan wali, titik-titik wali. Ada orang yang pintar ngobati, woi wali. Ada orang yang iso miber wali. Wah. Kira, ada orang yang bisa berjalan di atas air wali. Jangan heran dengan hal semacam itu. Maksudnya Imam Al-Ghazali apa? Tidak semua orang-orang yang bisa melakukan itu mereka itu adalah Hizbullah.
Kan ada dua ya Pak dalam surah Al-Mujadalah itu, ada Hizbullah, ada Hizbus Syaitan. Apa itu Pak? Ada namanya Hizbullah, ya pasukannya, tentarane Allah. Jadi afiliasinya kepada Allah, aulia Allah. Tapi ada juga yang namanya Hizbus Syaitan, tentarane syaitan. Tidak semua orang yang bisa terbang, tidak semua orang yang mengalami hal-hal yang kita sebut dengan khariqul adat itu langsung kita sebut dengan wali, itu tak iso. Ojo sampai wong gendeng dianggap wali. Dan Imam Al-Ghazali sejak awal itu sudah bicara seperti ini, hati-hati. Betapa banyak tasawuf yang menyimpang dalam konsep tasawuf falsafinya itu. Sekali lagi di sini Imam Al-Ghazali mengingatkan, jangan tertipu dengan ungkapan-ungkapan yang nyeleneh. Tuhan karo makhluk dadi siji. Lah ini gak usah direken model-model ini. Kok mari ngomong ini, sampean kok gak sholat? Loh, lalu aku sholat gak perlu nyembah awakku dhewe karena menganggap adanya manunggaling kawula lan Gusti dipahami secara tekstual. Loh ini aneh-aneh Pak. Akhirnya gak gelem sholat. Loh sampean kok gak sholat? Loh aku wis makrifat, loh aku wis hakikat lapun nyolat. Wis aja tertipu dengan model-model ngene iki. Sekelas Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang saya baca, yang disebut dengan Sayyidul Sultanul Aulia, itu saja masih tetap menekankan ada sholat secara syariat kok. Nah, mohon maaf, di organisasi kita itu sing ngono-ngono iku dientek nih. Di organisasi yang model-model ngono iku gak enak. Saya ingin memberikan sebuah lambang begini. Orang yang paling makrifat itu siapa? Rasulullah. Orang yang paling hakikat itu siapa? Rasul Muhammad SAW. Orang yang paling dekat dengan Allah, orang yang dijamin masuk surga, orang yang dimaksum oleh Allah, bahkan bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha. Lek sholat itu sikile sampai bengkak. Kalau berpuasa sampai segitunya. Lah ini dijamin masuk surga ya orang, dimaksum ya orang, sok-sokan marifat, sok-sokan hakikat, akhirnya gak sholat. Jangan tertipu dengan semacam itu. Imam Al-Ghazali termasuk orang yang paling kencang untuk menentang tasawuf seperti itu. Dan kalau kita membaca di kitab-kitabnya Imam Al-Ghazali, justru tasawufnya Imam Al-Ghazali berbasis kepada syariat. Ya tetap sholat, ya tetap puasa, syariat semuanya dilakukan. Lah, pengungkapan marifat hakikat yang dipahami oleh Al-Ghazali tidak seperti dipahami oleh orang-orang yang keberingat sekarang itu. Akhirnya gak gelem sholat itu. Nah, para jamaah dimuliakan oleh Allah, apatah lagi hanya menafsirkan sebuah ayat, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum min hablil warid, dan kami lebih dekat daripada urat leher. Padahal itu berbicaranya berkentaan dengan malaikat yang menulis di situ. Lihat ya. Wa tomatin, tomah itu artinya kejadian-kejadian ekstrim. Ya, yang khariqul ada, sing aneh-aneh. Tahu diceritani ono wong turu di dhuwure wit gak rutun. Orang zaman sekarang ketika tauhidnya gak jelas, orang zaman sekarang ketika syariatnya tidak jelas, ketika ilmunya berkenaan dengan masalah sufi juga tidak jelas, akhirnya ya semua kuwi Pak. Akhirnya seperti itu. Jenengan termasuk yang seperti itu enggak? Nang orang dianggap wong pinter, jadi dia bisa memindahkan penyakit ke hewan. Kalau memang itu iya, kenapa Rasulullah dulu tidak melakukan? Aneh-aneh orang-orang itu ya.
Yuk kita kembali kepada apa tadi? Makanya di sini disebut oleh Imam Al-Ghazali tadi apa? Ucapan atau perbuatan harus mencocoki syariat. Karena ilmu, karena amal tanpa mengikuti syariat, itu kata Imam Ghazali apa? Dolalatun, sesat. Pak, lek ngono tasawuf itu gimana? Saya sepakat dengan Ustaz Firanda ya, dan juga dengan mungkin diantaranya Buya Hamka dan lain-lain. Merasa soleh, jangan merasa baik, karena dia Allah itu yang lebih tahu siapa sesungguhnya orang yang paling bertakwa. Itu yang ditakholikan dulu. Uang itu, orang itu, kalau di dalam dirinya sudah wis rumangsa api, rumangsa soleh, rumangsa resik, apa yang terjadi kira-kira? Ya, sombong. Kalau dia sudah sombong, nanti akan penyakit-penyakit yang lain itu nanti akan ikut. Itu takholi. Karena memang kalau kita bisa melihat yang merusak pertama itu ya sombongnya ini, kemelintinya ini. Iblis itu diusir dari surga itu gara-gara kemelinti. Ketika dia disuruh sujud kepada Nabi Adam, dia cuma menjawab, ana khairu minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik dari Adam kok. Engkau panjenengan menciptakan aku dari api, sementara engkau ciptakan Adam dari tanah. Zaman saiki, aku sugih kok. Aku sugih kok. Ngono kan? Aku pinter kok. Aku wis tuwek kok. Nah, itu kemelintinya di situ. Itu takholi, itu yang dibersihkan dulu. Ujub-ujub itu dibersihkan dulu dengan keyakinan bahwa segala sesuatu itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dibersihkan hasutnya, iri dengkinya, dibersihkan apapun, itu namanya takholi. Nah, latihan tazkiyatun nafs, mujahadah kalau jenengan amati di dalam kitab-kitabnya Imam Al-Ghazali itu ya itu dulu. Imam Al-Ghazali gak ngajarno sing wirid sing aneh-aneh, amalan sing aneh-aneh, tidak pernah Imam Ghazali. Justru yang ditekankan oleh Imam Ghazali takholinya dulu. Muring-muringannya dihilang, diganti sabar. Kalau tahalli itu berarti apa? Menghiasi. Setelah dikosongkan dari yang jelek baru dimasukkan yang baik. Sing tadine
gak iso sabar diganti sabar. Yang tadinya sombong kemelinti diganti tawadu. Lho ngono lho. Yang tadinya rakus tomak diganti qanaah. Yang tadinya itu kufur, tidak bisa bersyukur, diganti dengan syukur. Ini mujahadah yang harus kita latih. Sudah berapa tahun kita melatih mujahadah yang semacam itu? Kadangkala itu yo ono sing salate gedhut, tapi sombongnya rame-rame gak mari-mari. Bener ya? Enggak ya? Oh imbang. Ayo kita latihan, apalagi kita ini sudah mendekati ya. Iya, saya usianya 48. Nyadar saya 48. Berarti 15 tahun meneh lagi ikuti Kanjeng Nabi. Mau usia 48 mau apa lagi toh? Apalagi sing umurnya lebih dari 60 tahun. Ya kok nemen-nemen lek berubah-ubah. Kita itu beragama itu untuk apa toh Pak? Panjenengan beragama itu untuk apa tuh saja nih? Lu bingung lah jawab. Jenengan beragama itu untuk apa tuh saja nih? Agama itu artinya apa? A itu tidak, gama itu lari. Berarti tidak lari, tidak tersesat. Berarti posisinya ketika beragama itu diantaranya supaya kita tidak tersesat, tidak menyimpang, termasuk menyimpang dari kaidah-kaidah yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi beragama itu ya untuk perbaikan diri, karena tidak berlari tadi, tidak menyimpang tadi. Kalau beragama hanya sekedar sebagai gengsi-gengsian, orang iso. Clear ya? Jadi diawali dengan apa? Namanya tasawuf itu diawali dengan mujahadah, latihan sabar, latihan tawadu, latihan ridho, latihan legowo, latihan qanaah. Ada 10 ya, ada 10. Kalau jenengan melihat di profil saya itu ada 10 yang saya tulis itu. Di profil WA itu ada 10 macam konteksnya itu yang seharusnya kita, ya ada amorogonya, ada santosonya, ada rahayunya, ada marsudikawaruhnya, terus macam-macam. Ada 10 sebenarnya. Jenengan sudah latihan yang mana? Latihan sabar? Sudah ya, latihan sabar. Sudah berapa tahun latihan sabar? Latihan amorogo. Amorogo itu eling. Antara eling karo gak eling akeh ndi? Akeh gak eling iki. Lepas gak eling ngono baru mati iki piye ceritane? Marsudikawaruh. Marsudikawaruh itu dalam posisi terus menggali, mengkaji ilmunya Allah. Sampai berapa tahun kita terus ngaji. Ada namanya legowo. Gandengannya amorogo tadi. Legowo itu apa? Nerimo. Latihan bisa ridho. Radhiyallahu anhum wa radu an. Terus apa lagi? Yang namanya tasawuf yang sesungguhnya itu wa qat'i syahwatin nafsi, memotong syahwatnya nafsu. Namanya orang kalau sudah masuk ke ranah tazkiyatun nafs atau yang kita sebut tasawuf tadi itu, ya harus berani untuk memotong apa? Syahwat nafsu. Ibaratnya kuduani menyembelih hawa nafsunya sendiri. Kenapa? Di dalam diri manusia dulu sudah saya bilang ada hayawaniyah. Apa hayawaniyah? Binatang, ternak. Di dalam diri kita itu ada sifat-sifat hewan.
ada sabu'iyahnya, ada sifat apa bu? Binatang buasnya. Wah, orang itu kena binatang buas pak. Kalau hawa nafsunya tertumpangi dengan sabu'iyah binatang buas, akhirnya jadi homo homini lupusnya. Manusia itu menjadi serigala bagi manusia yang lain, rela mengorbankan saudaranya sendiri demi kepentingan pribadinya. Itu sabu'iyah. Belum lagi namanya syaitoniyah. Di dalam diri manusia nafsu ditumpangi oleh syaitoniyah. Jadi syaitan itu menghalalkan segala caranya berbuat yang jelek demi dia. Nah, kalau sudah masuk ke tazkiyatun nafs, tasawuf dalam bahasa kita, ya kudu wani menyembelih, memotong hawa nafsunya. Belajar memang untuk memerangi hawa nafsu itu ya berat banget. Jihad di perang Badar dikatakan Nabi sebagai jihad asghar, jihad yang asghar. Nabi bilang narji'u min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita kembali dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Para sahabat itu ya tanya, loh jihad sing gede ku apa? Padahal ya perang Badar itu ya entek-entekan. Cuman jumlahnya 313 melawan sekian itu. Kok jarene jihad cilik iki piye ceritane? Ketika ditanya itu, apa kata Nabi? Jihad yang paling besar jihadun nafsi, jihad memerangi hawa nafsu. Andai kata pada waktu itu sahabat itu belum bisa memerangi hawa nafsunya, tidak mungkin para sahabat itu mau untuk perang Badar. Sepakat ya Pak ya? Tapi karena para sahabat mampu memerangi hawa nafsunya, rela turun ke medan perang Badar. Jenengan lihat di akhir-akhir juz yang kedua tentang Talut dan Jalut itu. Tentaranya Talut itu Masya Allah banyak membangkangnya, hawa nafsunya yang main. Panjenengan kalau hawa nafsu itu tadi di rumah tidak dipotong lebih dulu, jenengan tidak mungkin datang ke sini. Ya bener ya. Penane ngomah ta ambil putune, penane ngomah ambil anak-anake, gue rekreasi nanti nonton TV, tulisan HP. Nah tuh alhamdulillah jenengan sampai sini. Ini tumben yang datang juga berkurang jumlahnya. Ya. Betul? Oh, hawa negatif 17-an ya. Itulah memang di antara tazkiyatun nafs sing paling angel iku istiqomah. Iku sing paling angel. Kita ini bisa istiqomah di dalam hal yang jelek, tapi kalau istiqomah di dalam masalah yang baik, wangit. Lainnya ke HP, mau bisa istiqomah. Iya, tapi lain ngaji ke Quran, mau istiqomah iki yo. Iya, ngantuk. Insya Allah ini orang-orang pilihan yang datang ke sini. Insya Allah. Wajah-wajah surga. Insya Allah. Ini anak kita ini, kader kita ini, Masya Allah. Kecil-kecil ikut ngaji. Nanti anak-anaknya tiap minggu ngaji Ahad pagi diajar. Ya. Baik. Apalagi waqat di hawa bisai riyadhah, dan membunuh hawa nafsu dengan pedang riyadhah. Apa riyadhah itu? Riyadhah itu latihan. Makanya riyadhah itu kalau bahasa Arab linguistik kita, kalau kita belajar bahasa Arab di sekolah-sekolah, seringkali riyadhah itu menjadi istilah olahraga. Ya, kalau di bahasa-bahasa anak-anak itu, ayo kemana riyadhah Ustaz? Riyadhah apa namanya? Olahraga. Tapi kalau dalam bahasa tasawuf itu riyadhah itu artinya latihan terus, berlatih. Ya gandengannya dengan apa tadi?
mujahadah, bersungguh-sungguh. La bitomati waktu rohati. Tasawuf itu tidak identik dengan kejadian-kejadian yang aneh-aneh. Jadi tasawuf itu tujuan akhirnya bukan untuk mendapatkan kanuragan sakti, bukan. Ini kesalahan. Syekh Al-Athaillah itu seringkali mendengungkan itu. Betapa banyak orang, aku tak wiritan yo, cek sakti lah itu. Aku kayak wiritan gini aku cek kebal. Nah, itu bukan tasawuf. Bukan, itu bukan tasawuf. Kalau dikatakan orang dibacok tidak mati, itu langsung disebut wali. Lah berarti Umar bin Khattab bukan wali, malian. Umar bin Khattab itu ditusuk pakai pedang ya Pak, matinya. Ali bin Abi Thalib juga begitu, Utsman bin Affan juga begitu. Kanjeng Nabi dilempari pakai batu, mukanya berdarah. Apa jenengan wani ngomong lek Kanjeng Nabi duduk wali? Saya dulu belajar ilmu kebal sampai elek, belajar macam-macam, tapi saya sadar, Kanjeng Nabi saja dilempari pakai batu berdarah mukanya kok kayak awal-awalan ini sok-sokan baru dibacok tak apa-apa. Ya benar memang pada waktu itu dibacok tak apa-apa. Tapi saya kemudian akhirnya berpikir, tekong dikebali model gini. Umar bin Khattab dibacok ya orang apa, dibacok ya mati, ditusuk mati, Ali ditusuk mati, Utsman bin Affan ditusuk mati. Jadi tasawuf itu bukan masalah kebal, bukan masalah sakti, bukan masalah bisa berjalan di atas air, bukan masalah bisa terbang. Kalau hanya sekedar bisa terbang, David Copperfield itu bisa terbang. Bener ya, pernah lihat David Copperfield terbang, menara kembar itu, dan dia berjalan di atas air ngawang. Siapa itu? Setan. Itu namanya hizbus syaitan. Jadi kalau kita mulai terjun kepada tazkiyatun nafs, jangan mengharap aku untuk karomah. Itu bukan itu tujuan. Tapi bagaimana yang namanya tasawuf yang benar adalah pensucian diri, membersihkan hati, jadi orang yang lebih dekat kepada Gusti Allah, menghilangkan semua kejelekan-kejelekan, perilaku-perilaku, itu yang benar. Wis gak usah belajar sing aneh-aneh. Cukup saya saja dulu yang belajar sing aneh-aneh. Gak usah ditironi, gak usah ditironi. Ya, masih ada yang suka ngunu-ngunuan. Wiritan sekian, dan gini wiritan sekian. Dulu saya dikasih wirid. Kalau habis pas ketika dibawa ke Kediri, dibawa di masjid makan telur, kemudian dipegang, baca, dibacok tangan saya, jeblowek. Begitu habis mati dibacok, selesai wiridan keluar, disuruh menelan, itu namanya telur dimakan. Terus dikasih ijazah, nanti kalau setelah selesai sholat baca surah Yasin sekian. Akhirnya saya juga berpikir, berarti aku iki mang sholat supaya ilmu kebalku gak hilang. Ngono Pak, akhirnya saya mikirnya gitu. Lah berarti aku sholat itu karena ilmu kebal, supaya gak hilang. Lah akhirnya kan jadi bisa benar-benar ibadah bisa. Datang ke Jombang, jebret sebelah kanan, makan ketan mentah yang dilumuri pakai minyak zafaron, 7 butir ditelan tanpa dikunyah. Sampai ngono biar beras mentah yang ngono dimakan mentah-mentah dicampuri minyak, sampai segitunya kayak wong piye ngono piye leling itu. Masya Allah, dipunggung, dirajah, ditulisi, maru sedino gak oleh atus 14. Kayak wong gendeng akhirnya barang maling ngamukan. Mari sok-sokan iki lho aku belajar kebal. Dicoba pada waktu itu, dicoba. Saya meneng meta nafas. Ada orang podo kate nempelin aku main gitu, sikil mencelak kabeh.
Dulu seperti itu. Wah, masya Allah, nggak usah ditirok nih. Nggak usah ditirok nih. Sadarnya apa? Bukan itu tujuan kita hidup. Wong Kanjeng Nabi saja ditempelin ya kena, Kanjeng Nabi dilempar batu ya kena. Nah itu pas perang Uhud Nabi Muhammad parah itu. Ya benar ya. Pas ketika perang Uhud parah itu. Andai kata kemudian ilmu-ilmu model ngono iku mang dari syariat Islam, gak ono sing mati para sahabat. Sepakat? Perang Uhud piro sing mati? 70. Lek umpamane Kanjeng Nabi anu wis tak ilmu kebal kabeh ngono. Ndak ngono ceritani Islam itu. Bukan begitu namanya tasawuf itu. Apalagi baru dijual namanya raja-raja, jimat-jimat. Masya Allah. Wis ndak bermaksud apa-apa, itu pengalaman pribadi di dalam rangka untuk mengajarkan semacam ini. Ora usah dilakoni, gak usah ditironi. Anak-anak jenengan pun juga begitu. Sudahlah, arahkan kepada halal yang benar, arahkan kepada tauhid, arahkan kepada syariat yang benar. Janjinya Allah, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, Allah pasti akan menjagamu. Itu saja. In tansurullaha yansurkum, ya, tolonglah. Jika kalian itu menolong agama Allah, yansurkum, maka Allah akan menolong. Gitu aja. Ya, wis clear ya. Ada yang masih suka bertasawuf yang aneh-aneh, suka baca buku tasawuf yang aneh-aneh. Kalau saya punya buku-buku tasawuf, tapi di dalam rangka untuk mencari kebenaran tasawuf mana yang sebenarnya sesuai dengan Rasulullah dan para sahabat Rasulullah SAW. Saya juga punya kitabnya Ihya Ulumuddin punyanya Imam Ghazali. Saya juga punya yang namanya Tajul Arus punyanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Saya juga punya kitab Sirul Asrar, tasawufnya punya siapa itu? Syekh Abdul Qadir Jailani. Saya juga punya kitab Al-Hikam punyanya Syekh Al-Ata'illah As-Sakandari. Banyak saya punya kitab-kitab tasawuf. Tapi saya ingin tasawuf yang sesuai dengan dalam artian apa tadi? Tazkiyatun nafs. Tasawuf modern itu yang menggagas Buya Hamka. Ya, Buya Hamka itu. Sama dengan istilah Buya Hamka mengenalkan dengan istilah ukhdud modern. Kan ada ashabul ukhdud. Ya, di mana ashabul ukhdud itu di dalam rangka untuk menyiksa orang-orang yang beriman, mereka dimasukkan ke dalam parit yang di situ ada api, mereka dipaksa untuk beriman, apa murtad, kalau tidak dibakar di situ. Buya Hamka mengenalkan dengan istilah ukhdud modern, yaitu ada tekanan ideologis yang sistematik di dalam rangka untuk memurtadkan orang-orang Islam secara ideologisnya, dan itu melalui sosial politiknya kekuasaan. Karena ashabul ukhdud itu berkenaan dengan masalah seorang penguasa yang kejam yang diceritakan di surah Al-Buruj ayat 4 sampai ayat 10 ataupun di riwayat Muslim. Kapan-kapan kita akan bahas tentang masalah kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran yang kita kaitkan dengan akhlak, dan mempertahankan tauhid kita. Insyaallah. Ya, nanti otomatis kita akan bicara tentang Taulut Jalut, bicara tentang masalah Nabi Khidir, termasuk ini yang nanti yang agak heboh. Nabi Khidir itu sajane si urip apa mati. Karena betapa banyak orang yang sok-sokan ketemu Nabi Khidir, itu itulah. Itu nanti akan terbahas semacam itu, insyaallah. Kita katamkan dulu kitab ini. Kapan kira-kira katamnya, Pak? Jenengan itu butuh katam atau butuh paham, Pak? Ya, ini padahal kitab tipis gini, tapi syarahnya yang panjang. Baik. Nah, wa'lam dan ketahui annal lisana al-mutlaqo, yang dimaksud dengan al-mutlaqo itu lisan sing bebas ngomong apapun tanpa ada kendali.
Itu berarti bukan tasawuf. Lek tasawuf sing bener, orang akan bermujahadah ya apa carane mulut ini selalu berzikir dan selalu mengatakan hal-hal yang benar. Ya, ada banyak lisan-lisan yang tidak tertata. Makanya Nabi bilang, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang mengaku dirinya beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata-kata yang baik atau diam. Le orang ngaku-ngaku belajar tasawuf, le mulutnya gak dijogo, berarti tidak benar. Susah Pak, latihannya ngomong benar itu inti pokoknya latihan di apanya. Belajar untuk menahan mulut supaya gak ngomong sing aneh-aneh itu belajar mujahadahnya di mana letaknya. Belajar sabar. Sabar gak gampang komen. Sabar gak gampang ngecepret. Wong ono pengajian ngene sik direwangi ngecepret to. Berarti saya durung sabar ngrungokne pengajian, durung sabar ngrungokne fatwa-fatwa keagamaan, durung sabar menerima apa yang disampaikan dalam Al-Quran dan Sunnah. Belajar sabar itu yang paling angel. Sabar itu ono pirane? Bingung ngejawab. Sabar di dalam melakukan perintah, sabar di dalam meninggalkan larangan, sabar di dalam menerima ujian-ujian musibah, dan sabar di dalam rangka menghadapi musuh-musuh Allah. Jangan lupa yang nomor 4, musuh Gusti Allah yang paling gede sapa? Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Musuh kita yang paling gede itu ya setan. Tapi orang ketok. Tapi nanti ada setan yang berbentuk manusia. Oh, no, setannya dikit. Makanya jenengan lek dilok nih awakmu koyok setan, ojo muring-muring. Mungkin orang itu lagi melihat setan jenengan yang keluar. Sama pas ketika ada orang mengelokkan jenengan, pancen awakmu koyok kewan, ojo muring-muring. Mungkin lagi kewannya jenengan hayawaniyah tadi sedang keluar. Wes ya, belajar akhlak is modeling ini. Wes, wal qalba al mutbaqa al mamlu'ata bil ghaflati. Dan hati yang tertutup, yang terpenuhi dengan bil ghaflah, kelalaian, wasyahwati, dan dipenuhi dengan syahwat-syahwat hawa nafsu, iku alamatu syaqawati, tondo-tondo ciri-ciri orang yang celaka. Berarti lek ngono hakikatnya tasawuf menurut Imam Al-Ghazali apa? Ya isono, ya termasuk isono lambe, ya termasuk noto ati, supaya ati ikut tetap eling. Makanya nanti dalam dunia tasawuf ada istilah dzikir qalbu. Kan ada dzikir lisan, ada dzikir apa mana itu? Dzikir lisan, ada dzikir nafas, ada dzikir qalbu, ada dzikir ruh, ada dzikir khofi, ada dzikir akwal khofi. Ya, ini di tasawuf modelnya ngono. Dan juga ada dzikir sir. Sama niki orang Muhammadiyah kok belajar tasawuf ya ben. Saya belajar itu untuk dalam rangka mencari mana yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah.
Saya juga ngisi pengajian Al-Hikam juga di Gadang Regensi. Saya ngisi kajian Al-Hikam juga. Tapi Al-Hikamnya Al-Hikam yang memang benar-benar sesuai konteksnya, tidak sampai baik lewis kailing, lah itu sudah mulai sudah. Betapa banyak orang yang tidak eling, lewis kailing mesti terjerembab kepada hal-hal yang tidak benar. Jenengan dikirnya yang mana? Sementara ini kita ini dikirnya yang paling kuat cuma dikir lisan, tapi belum nyampe kepada kesadaran kolbunya. Kalau bahasanya itu ada istilah rogo cipto karo roso. Ayo kita belajar. Saya kadang-kala berlatihnya itu dikir nafas, keluar masuk itu selalu dikir, berlatih di situ. Ya, kadang-kala kalau memang pas lagi bosen sambil baca-baca ayat Al-Quran, murojaah itu ya meneng, tapi diganti dengan dikir nafas itu, dikir kolbunya. Untuk supaya apa? Tetap menjaga hati ini supaya iling sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dikir kolbu itu nanti ketika kita sudah terbiasa, meskipun ininya ngecepet tapi hatinya tetap Allah, Allah, itu susah gitu. Nah, kalau kita dekat iling, sekali tenang. Nah, insyaallah, hatta la taqtula nafsaka bi sidqil mujahadah la yuhya qalbaka bi anwaril marifati, sampai sehingga Anda tidak membunuh nafsumu bisidqil mujahadati, dengan mujahadah yang benar. Maka apa? La yuhya qalbaka, maka Anda tidak mampu menghidupkan hatimu bi anwaril ma'rifati, dengan cahaya-cahaya makrifat. Marifat itu apa? Marifat itu diantaranya sudah mulai eling, sudah mulai amurogo, sudah mulai mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berarti kuncinya lagi, diantaranya lagi, hakikatnya tasawuf itu adalah membuat hati ini lebih hidup. Karena hati itu ada tiga ya Pak. Qalbun mayyit, nomor loro apa? Qalbun marid, nomor telu qalbun salim. Kalau qalbun mayyit itu berarti hatinya mati. Kalau qalbun marid itu berarti hatinya sakit. Kalau qalbun salim itu berarti hatinya sehat. Orang yang berhakikat pada posisi tazkiyatun nafas, bertasawuf, berirfan, maka berarti hatinya sudah mulai salim, sudah mulai hidup, sudah mulai sehat. Tadi sudah diawali dengan apa tadi? Takhalli, tahalli, baru muncul yang namanya tajalli. Tajalli itu namanya saja tajalli. Tajalli itu penampakan. Penampakan apa? Kita akan semakin memahami keagungan Allah, kebesaran Allah. Kita semakin mengenal Allah. Kita semakin paham apa yang seharusnya dilakukan dan semakin paham apa yang tidak kita lakukan. Ngaji kitab ini dilanjutkan atau diganti kitab lain, karena ngaji ini model yang ini. Lanjut ya. Oke. Biasanya kok ono sing salah paham. Wong di Muhammadiyah kok ngaji tasawuf. Saya ingin mendudukkan perkaranya, ben kita, warga kita tidak nyimpang dalam konsep istilah sufi, tasawuf, macam-macam. Makanya Buya Hamka itu mengatakan tasawuf modern tadi, orang yang berdasi, orang yang pakai jas, naik mercy, dia bisa lebih zuhud
daripada orang yang pakaiannya compang-camping. Makanya kalau konsepnya di sini tadi, tasawuf itu di sini. Tasawuf itu diawali dari sini. Baru kemudian pada perilaku-perilaku yang baik. Umpamanya dia itu naik mobil Mercy, dia bisa jadi orang yang paling tasawuf daripada siapa? Orang-orang yang compang-camping baju. Nun sewu. Para sahabat yang sugih-sugih itu apa tidak tasawuf? Abu Bakar, Utsman, Abdurrahman bin Auf. Itu mereka Masya Allah sugih-sugih, tapi konsepnya seperti ini jelas. Abu Bakar keluar dari subhat-subhat. Abu Bakar orang yang jujur, Abu Bakar orang yang dermawan, Abu Bakar orang yang sabar, Abu Bakar orang yang tawadhu. Tasawuf semua itu sebenarnya. Tapi wong sugih iso ngono kira-kira. Kebanyakan sing sugih-sugih malah keblinti. Maka kita belajar begini, diantaranya ruhnya bagaimana ada perubahan supaya kita tidak jadi orang yang sok-sokan kemlinti. Jenengan nanti mulai ditakoni sama suaminya, kalau suaminya nggak datang ditakoni mengaji opo, jawabannya ngaji kemlinti. Itu aja. Wes pokoknya ojo sok-sokan, ojo kemlinti. Ada yang didiskusikan, mau silakan. Bisa dulu tadi yang Ustaz jelaskan di awal bahwa syariat itu adalah intinya kita mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Karena Sunnah itu kan sebelumnya dari Nabi itu ya manusia dan juga seorang Nabi. Dan kita ini adalah manusia. Jadi nanti bagaimana kita, meskipun kita ini manusia, tapi kita juga bisa mengikuti Rasulullah yang sudah selamat. Oke, simpel jawabannya Bapak. Allah itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan membebani hambanya kecuali sesuai dengan kemampuannya. Kita tidak dituntut untuk menjadi seorang nabi, karena cukup setelah nabi ada, selesai, kenabian itu tidak ada. Maka kita ini menjadi orang-orang yang di tengah-tengah. Kita ini memang juga manusia biasa, dan kita bukan malaikat, dan kita juga bukan nabi. Tapi kita juga dituntut oleh Allah untuk meniru itibah kepada Nabi sesuai dengan konsep kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Makanya yang dikatakan oleh Al-Quran di dalam surah Al-Hasr, Al-Imran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Dan katakan jika kalian itu mengaku mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku. Maka yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni dosa kalian. Nah, apa hubungannya dengan tasawuf seperti ini? Tadi sudah sejak awal saya katakan, kalau istilah tasawuf itu dikatakan sebagai tazkiyatun nafs, maka Nabi sejak awal tazkiyatun nafs itu sudah ada. Sementara istilah tasawuf itu munculnya di belakang-belakangan. Berarti kalau Nabi Muhammad itu bertazkiyatun nafs, ya kita bertazkiyatun nafs. Contoh satu saja. Nabi bilang, la yadkhulu al-jannata man kana fi qalbihi mithqalu habatin min khardalin min kibrin. Dan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan. Ini termasuk tazkiyatun nafs atau bukan?
Tazkiyatun nafas yang oleh zaman konteks kontemporer sekarang disebut dengan tasawuf juga. Loh, Kanjeng Nabi berarti ngersih hati dari sombong. Ya kita ngikutin untuk membersihkan diri dari kesombongan. Nabi juga mengatakan, iyyakum wal hasada fa innal hasada yaqulu hasanati kama taqulu naruh hataba. Takutlah kepada sifat hasud, iri dengki, karena sesungguhnya hasud, iri dengki itu bisa memakan kebaikan-kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Ini juga namanya tazkiyatun nafas. Kalau Nabi mengatakan bersihkan hati dari hasud, kita bersihkan dari hati. Berarti ini juga mengeloki itibat kepada Nabi berkenaan dengan apa tadi? Tazkiyatun nafas. Maka ada kitab-kitab yang berbicara tentang tazkiyatun nafas atau tazkiyatun nufus. Nah itu. Kalau secara isyarat, tasawuf dalam artian tazkiyatun nafas ada sudah sejak zaman dulu. Yang tidak ada itu perilaku tasawuf sing aneh. Wirid sekian akan begini, torikohnya begini. Itu yang tidak ada pada zaman Nabi Muhammad SAW. Tidak ada pada zaman. Saya pernah ketemu dengan seseorang yang mengikuti torikoh tertentu. Tapi saya akhirnya menyayangkan bentuk usahanya jadi terbengkalai, tidak terurusi dunianya, malah justru anaknya jadi ketangkep narkoba. Jadi kalau dia membangun sebuah bangunan kecil di belakang rumahnya, dikai wiritan, tapi akhirnya kemudian dunianya ditinggalkan seperti itu, tidak ngereken begitu-begitu. Saya mengatakan ini bukan ajaran Nabi, dan Nabi tidak pernah mengajarkan model seperti itu. Atau kemudian dia kemana begitu tanpa membawa bekal sama sekali, katanya untuk belajar tawakal. Nah, yang hal-hal semacam ini ya kita tidak sepakat. Tapi kalau berkenaan tazkiyatun nafas atau tasawuf dalam artian syariat, yaitu membersihkan hati, tahalinya tadi, takholinya tadi, kita ambil itu. Yang kemudian Buya Hamka tadi sudah coba balik saya katakan, menyimpulkan ada istilah tasawuf modern. Itu saja. Clear ya? Yes. Gak usah kalau sing aneh-aneh. Oke. Monggo. Pertanyaan pertama, sekarang di media sosial banyak membicarakan tentang kemampuan Masya Allah. Dan kita mungkin nggak ikut yang apa kemana-mana, tapi kita merujuk pada surat Toha dengan orang sestawan. Allah itu kita yakini ada di hal seperti itu. Tapi yang kegiatan itu pun masih banyak terjadi hilaf. Bagaimana hubungan ayat ini dihubungkan dengan hadis bahwa Allah itu turun ke dunia seperti malam. Itu gimana itu ya? Kalau Allah, apa Allah yang turun, apa ya Rahman yang turun? Kita pernah. Yang kedua tentang khol, itu ada ulama yang mengartikan dalam hati untuk pikiran aja ya. Yang bagi ketika tentang sunnah Rasul, ada yang khusus ya, ada yang memang itu gimana? Yang kita ikuti apa semuanya salah satu dalam sunnah. Baik, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa imam pertama imam? Apa lagi? Aina Allah. Baik, aina Allah. Saya tetap berpegang, mohon maaf, karena saya orang Muhammadiyah, saya tetap berpegang kepada takjih. Di takjih itu tetap mengatakan Allah itu istiwa di atas arsy, tanpa adanya takwil yang aneh-aneh. Jadi sudah biarkan ayatnya yang begitu banyak, Allah itu istiwa di atas arsy, tanpa bertanya kaifa, tanpa bertanya bagaimana. Dan Muhammadiyah termasuk yang memakai apa? Tidak memakai takwil. Ya, memang ada ulama-ulama yang menggunakan takwil, tapi Muhammadiyah tidak. Pertanyaan pertama ini pernah ditanyakan kepada Imam Malik.
Imam Malik itu ditanya juga termasuk yang jenengan tanyakan. Imam Malik jawabnya simpel. Ayatnya istiwa di atas arsy itu jelas. Hadisnya yang berkenaan Allah turun ke langit dunia itu jelas. Dan bertanya kaifanya, bertanya tentang bagaimananya, itu merupakan bid'ah. Imam Malik begitu. Maka di dalam fikih Asmaul Husna disebutkan tidak ada namanya takyif. Takyif itu memahami Allah dengan logika yang tidak tidak sempurna. Memahami Allah dengan akal yang terbatas itu tidak boleh. Sehingga Nabi juga sudah berpesan tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Berpikirlah tentang makhluk Allah, jangan berpikir tentang zatnya Allah. Sehingga Imam Malik jelas ketika ada orang bertanya begitu, bertanya tentang bagaimananya, itu merupakan sesuatu bid'ah. Berarti apa? Ketika sunnahnya mengatakan Allah itu turun ke langit dunia sepertiga malam, ya wis, diimani tanpa kita bertanya bagaimananya. Ketika ayatnya mengatakan Allah istiwa di atas arsy, ya sudah, itu kita imani tanpa kita bertanya kaifanya dan kayak apa. Ada yang tanya lagi, loh, kalau begitu Allah butuh dengan makhluk ketika istiwa di atas arsy? Jawaban saya juga simpel lagi, Pak. Allah itu bisa mencabut nyawa, tapi Allah itu mewakilkan kepada malaikat Israel. Apakah itu indikasi bahwa Allah butuh sama malaikat? Tidak, karena Allah tetap qiyamu binafsihi. Allah itu memberi rezeki, satu-satunya yang memberikan rezeki. Tapi di situ ada malaikat Mikail yang mengatur rezekinya manusia. Apakah Allah butuh malaikat Mikail? Tidak. Tapi disitulah irodah namanya. Fa'alul lima yurid. Allah itu berhak melakukan apapun yang diinginkan. Allah tidak butuh arsy, tapi Allah punya irodah untuk membuat arsy. Bahkan riwayat sahih di dalam kitab Qasas Nabawi itu bahwa awwalu ma khalaqallahu al-arsy, bahwa awal pertama kali yang diciptakan oleh Allah itu adalah arsy, kemudian al-qalam. Apa al-qalam? Yang nantinya al-qalam itu untuk menulis takdir di lauh mahfuz. Itu irodah namanya. Allah punya irodah. Allah tidak butuh apapun. Allah tidak butuh malaikat, tapi Allah punya irodah untuk menciptakan malaikat yang diberikan tugas. Bukan berarti Allah butuh malaikat. Sama dengan arsy. Allah itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Allah tidak butuh pada makhluk. Tapi kalau Allah ingin menciptakan arsy, kan ya urusannya Allah toh. Nah itu Pak, gitu gitu. Ada bertanya lagi Ustaz, dimana Allah sebelum ada arsy? Di mana Allah? Saya mengatakan begini, pernahkah sahabat bertanya begitu kepada Kanjeng Nabi? Tidak pernah. Sekelas Imam Syafi'i, pernahkah Imam Syafi'i berbicara tentang semacam itu? Tidak pernah. Gak usah kemudian kita bertanya sesuatu yang aneh-aneh yang dianggap oleh Imam Malik sebagai sesuatu bid'ah. Bukan malah ketemu jawabannya, tapi malah nanti akan memunculkan lemahnya akidah kita. Kita tidak perlu bertanya di mana Allah sebelum adanya arsy. Wong Gusti Allah itu azali. Dan kita tidak perlu untuk menjawab itu. Ketika ditanya seperti itu, kita tidak perlu menjawab. Tidak perlu untuk dijawab. Kanjeng Nabi sendiri pun juga tidak pernah untuk membahas masalah itu. Itu nanti akan memunculkan subhat-subhat yang akhirnya akan melemahkan akidah kita. Gitu saja. Makanya tadi Imam Malik jawabannya enteng. Pertanyaan tentang kaifahnya, pertanyaan tentang bagaimana itu merupakan bid'ah. Nanti orang-orang awam ditambah jadi bingung, tidak karu-karuan. Itu kan, mohon maaf, syubhat yang digunakan oleh orang-orang yang menggunakan takwil itu.
menggunakan takwil. Wes gitu aja. Itu kita mengikuti tetap majelis tarjih ya. Makanya penting kita punya majelis tarjih karena kita itu tidak mengerti tentang masalah lain, maka kita mengikuti orang-orang yang sudah itu. Karena ini perkara yang prinsip, Ya, mohonlah untuk para mubalik itu jangan malah membuat kabur tarjih, malah jadi umat jadi bingung. Wes ngono ya. Terus pertanyaan yang kedua tadi tentang qalbun. Secara bahasa Arab memang qalbun itu artinya jantung, Pak. Secara bahasa Arab memang artinya itu jantung. Tapi yang di sini yang dimaksud bukan qalbun yang dohiriyah, yang sifatnya bersifat dohir, tapi qalbun yang sifatnya maknawiyah. Maka Nabi mengatakan, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi. Maka yang dimaksud oleh Kanjeng Nabi bukan jantung yang diwolak-walik. Lele jantung diwolak-walik piye ceritanya? Jantungnya diwalik. Maka itu yang kita sebut dengan maknawiyah. Namanya sama. Sama. Ini qalbun dalam konteks jantung dohir di sini sebelah dada sebelah kiri. Tapi juga ada qalbun yang sifatnya maknawiyah. Dan itu tidak bisa diraba, tidak bisa dipegang. Dan itu namanya dzauq. Dzauq itu apa? Rasa. Kalau jantung yang dalam artian bahasa Arab itu dohir, bisa dicekel dan bisa dirasakan detak ini. Nah, itu gimana? Dalam? Kalau secara linguistik itu namanya kabid, kabidun. Ya, maka nanti muncul ada istilah sing ati. Berarti yang dimaksud ati di situ apa? Maknawiyah. Ojo dumeh lan was. Nah, itu duduk omongannya Semar loh ya. Sampai hari ini pun tidak ada yang pernah mengatakan Semar itu sebagai wujud. Tapi dia dalam filosofi tasawuf Jawa. Ya semono. Terus yang nomor 3, apakah semua sunnah itu bisa kita ikuti? Jangan buka di dalam kitab usul fikih punyanya Abu Zahra ataupun punyanya Abdul Wahab Khalaf ya, bahwa sunnah itu ada 3 model. Nanti ada yang kita sebut dengan tabi'iyah al-insaniyah, ada kemudian khobariyah al-insaniyah, dan ada yang namanya khususon din Nabi. 3 macam model sunnah ini menurut orang-orang usul fikih tidak wajib untuk plek kita tiru. Tidak plek wajib untuk kita tiru. Contoh, Nabi Muhammad itu ketika perang pakai manjanik. Pernah dengar istilah manjanik? Manjanik itu kayak semacam ketepil besar. Ya kayak seperti di film-film Brotoyudo. Itu namanya khobariyah al-insaniyah. Kita bawa ke sekarang, ke zaman saiki, perang karo Londo gawe manjanik piye ceritanya? Nabi Muhammad itu perang pakai panah, itu khobariyah al-insaniyah. Apa perang lawan Londo gawe panah? Nah, sunnah-sunnah seperti itu. Jadi ada sunnah-sunnah yang memang tidak bisa pluk untuk bisa kita lakukan. Termasuk yang khususan di Nabi Muhammad itu menikahnya 11. Ya, ini khusus untuk Nabi. Kayak iso kita sosokan lho, Nabi rabine 11 kok aku ya rabi 11. Keliru kabeh ndak karu-karuan. Jadi ada sunnah-sunnah tertentu yang memang kita tidak plek untuk bisa meniru. Dan bahkan ada yang khusus untuk Nabi. Contoh lagi, Nabi Muhammad pas ketika Ali bin Abi Thalib matanya sakit itu kan sama Nabi dia apa kan? Diludahi. Apa jenengan engkau main ngobati motoni wong jenengan? Nah, nggak bisa begitu. Clear ya?
Apa nanti jenengan jadi haram numpak sepeda motor karena kanjeng Nabi naik kuda? Ya bendino jangan cara naik gak karu-karuan. Itu Pak namanya qabariyah. Kalau puasa wisol itu adalah dilarang oleh Rasul Muhammad SAW. Dan Nabi sebenarnya tidak pernah melakukan puasa wisol. Puasa wisol itu dilarang. Nabi melarang puasa wisol. Kalau orang dulu ada istilah pati geni, ada istilah ngebleng, itu wisol. Saya dulu pernah, ya semudiku mah, aku biar belajar sing aneh-aneh. Saya 3 hari berpuasa, makannya cuman waktu maghrib saja. Akhirnya pas malam Jumatnya saya nggak tidur semalaman wiritan. Kepingin apa itu mah? Itu seorang tak kandani jadi. Aku biar yang ngelakoni sih ngono-ngono bisa. Terus gak usah ditirok nih. Lah itu termasuk wisol lah boleh. Clear ya? Jadi semuanya jawaban. Wah ternyata Pak Ustadz ini biar ngelakoni sih aneh-aneh. Kayak pengalaman dulu itu memang gak ada ya. Ya harus tobat nasuha bisa. Cukup ya? Ustaz awal lebih. Assalamualaikum. Oh, assalamualaikum. Okay. Apa artinya kalimat? Apa artinya sesuai ajaran? Baik. Kalau panjenengan tanyanya itu diafiliasikan kepada Nabi, maka pada zaman Nabi tidak ada thariqat, pada zaman Nabi tidak ada sufi. Namanya sufi itu muncul belakangan ratusan tahun setelah Rasulullah wafat. Dan makanya sampai hari ini makna tasawuf itu juga berbeda-beda yang dimanakan oleh para ulama. Pada zaman Nabi kalau istilah khusus sebutan sufi ya gak enak. Tapi tadi saya mengatakan kalau namanya sufi itu identik dengan namanya tazkiyatun nafs, maka berarti pada zaman Nabi sudah ada. Itu loh Pak maksud Ibu maksudnya. Dan untuk thariqat tertentu yang di Indonesia thariqat banyak. Ada Naqsabandiyah, Rifaiyah, Tijaniyah, Qadiriyah, semua macam-macam. Pada zaman Nabi tidak ada thariqat seperti itu. Thariqatnya Kanjeng Nabi itu apa? Ya thariqatnya Kanjeng Nabi Al-Quran dan Sunnah. Thariqatnya Nabi itu wahyu. Para sahabat berarti mengikuti thariqatnya Nabi. Berarti kita ini adalah thariqah kita itu harusnya thariqatun Muhammadiyatun. Thariqah kita, tazkiyatun nafs kita, wis gampangane sing penak tasawuf kita make thariqahnya Muhammadiyah. Gitu ya Bu ya. Thariqah itu artinya jalan. Jalan yang ditempuh, jalan yang diikuti. Berarti kalau kita mengatakan thariqah sampean apa? Saya thariqahnya Muhammad. Dia berarti apa? Mengikuti jalannya Nabi Muhammad SAW. Clear ya? Wis tetap aja yang lurus, ojo sing aneh, gak usah melok sing aneh-aneh, gak usah sing melok kalau sing aneh-aneh dirikan sing aneh. Kita utuh dalam satu jalan. Ihdinas siratal mustaqim. Zikir pakai tasbih boleh atau tidak? Saya jawabnya gini aja. Dulu suatu saat ada sahabat-sahabat pas ketika zikir sambil mengumpulkan kerikil-kerikil, dihitung plek gitu ya. Terus Nabi datang. Nabi kemudian mengatakan, mau enggak aku tunjukkan sesuatu yang lebih baik daripada itu? Nabi pakai apa? Ini. Nah, jadi saya cuma bilang antara tasbih dengan jari-jari lebih baik. Wis itu aja. Iya, jari-jari kita ini yang nanti akan jadi saksi di hadapan Allah SWT. Dalam? Enggak, jari-jari yang kanan.
Nabi mengatakan tadi ada sahabat yang pakai apa tadi? Kerikil. Nabi kemudian mengatakan, mau nggak saya tunjukkan yang lebih baik daripada itu? Itu ungkapan yang Nabi tidak melarang sebenarnya. Makanya secara fikih banyak para ulama mengatakan tasbih itu tidak apa-apa, tapi ada yang lebih afdol daripada tasbih. Makanya di Ar-Ruhamah ini kawan sedikit tasbih, karena semuanya sudah pakai jari-jari. Itu yang lebih afdol. Cukup ya, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita husnul khatimah. Saya tutup dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.